Pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Swadaya, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Belasan rumah semi permanen ludes terbakar dan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Bangunan semi permanen di pemukiman padat penduduk Jalan Swadaya, Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah yang kemudian dengan cepat menyambar bangunan di sekitarnya. Kondisi bangunan semi permanen yang rata-rata terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dalam waktu singkat. Meski sempat menyelamatkan diri, warga mengaku kehilangan barang-barang berharga mereka. Lokasi kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk menembus jalan-jalan yang sempit. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal mereka. Warga Batubara, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat wanita lansia di dalam rumah miliknya. Dari hasil olah TKP pemirsa, diduga wanita lansia ini dibunuh oleh keluarga dekatnya yang mengincar perhiasan serta uang korban. Warga desa Bulan-Bulan, Kecamatan 50, Batubara, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita lansia bernama Zulaiha. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di kamar belakang rumah miliknya Rabu malam. Sebelumnya, anak korban bernama Asma sempat mencari ibunya yang hilang selama 1 hari. Petugas kepolisian dari Polres Batubara dan Mapolsek 50 langsung turun ke lokasi guna olah TKP. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa baju korban, kain sarung, karung beras, dan koper yang digunakan pelaku untuk menutupi jasad korban. Yang aku lihat ya, aku tengok pulang dari mencari mama tadi. Kami tadi kan cari di kebun sana. Jadi katanya orang ini, mama udah ada di rumah. Jadi kami balik, aku tengok mama ada di kamar belakang. Berkelimpangan gitu, apalah. Ada darah nggak? Darah atau gimana? Kalau aku tengok di sini mama berdarah tadi. Ada kalungnya sama cincin, sama kerabu, sama duit 5 juta. Hilang ya? Diketahui pelaku juga mencuri perhiasan dan uang milik korban. Polisi sudah mengamankan 2 pria terduga pelaku yang tak lain adalah keponakan dan menantu korban. Sementara korban dibawa ke rumah sakit guna otopsi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, Ainis melaporkan. Seorang suami di Pemalang, Jawa Tengah tega menggorok istrinya hingga meninggal dunia. Pelaku melakukan aksinya karena marah sang istri bermain medsos dan juga game online. Seorang suami tega membunuh istrinya di Pemalang, Jawa Tengah. Sarafuddin mengaku emosi berat dengan istrinya Dwi Aprilianingsih yang sering bermain media sosial dan game online hingga dinilai lalai mengurus pekerjaan rumah. Pelaku melukai leher korban dengan senjata tajam usai keduanya terlibat cekcok berat. Saksi kejadian yang tak lain tetangga korban sempat mendengar teriakan korban dan berupaya menolong dengan mendobrak pintu. Namun naas, ibu 2 anak ini ditemukan dalam kondisi lemah bersimbah darah di kamar tidurnya. Saat di perjalanan menuju rumah sakit, korban meninggal dunia. Menemukan korban udah terbaring di kasur gitu loh. Kondisinya sudah meninggal? Sudah. Meninggal? Enggak meninggal, Pak. Masih? Meninggal itu setelah dibawa ke rumah sakit, Pak. Oh, dalam perjalanan? Dalam perjalanan. Pelaku adanya di kamar mandi, Pak. Hah? Pelaku ada di kamar mandi. Di kamar mandi? Iya. Oh, ngapain dia di kamar mandi? Ngumpet di kamar mandi. Oh, ngumpet di kamar mandi. Terus ini selain pelaku sama korban ada anak atau? Anak tadinya sudah dibawa oleh saudaranya keluar dari jendela, Pak. Katanya. Sementara masih kita dalami, namun ada informasi bahwa korban sering bermain medsos sehingga ditegur sama suami, tidak menghiraukan. Suami merasa marah, emosi terus melakukan penganiayaan. dengan apa menganiayanya? Tadi berdasarkan olah TKP kami temukan pisau dapur dan gunting.
Sementara itu, jenazah Dwi Aprilianingsih Kamis pagi dimakamkan di desa setempat. Pemakaman dikawal ketat aparat Polsek dan Koramil Randu Dongkal. Keluarga korban masih trauma berat dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Pelaku kini sudah diamankan dari Polsek ke Polres Pemalang dan tengah menjalani penyelidikan lebih lanjut. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 3 pelaku pengeroyokan hingga tewas, yaitu seorang santri di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku nekat mengeroyok korban yang dicurigai mencuri uang di asrama sekolah. Inilah MM, satu dari 3 pelaku pengeroyokan hingga tewas seorang siswa sekolah asrama Insan Cendekia Mandiri di Sidoarjo, Jawa Timur. MM berusia 18 tahun, berasal dari Yogyakarta dan merupakan siswa kelas 3 SMA. Sedangkan 2 rekannya berinisial SJ dan MKM masih di bawah umur. Saat itu korban bernama M. Sakib Fauzan dicurigai mencuri uang di asrama sekolah. Para pelaku kemudian mengajak korban ke lantai 3 asrama untuk diinterogasi. Namun saat di lorong gedung terjadi perkelahian antara korban dan para pelaku. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong setelah dirawat selama 1 hari. Di asrama, ini korban diajak oleh ketiga rekannya ini untuk berbicara kaitan dengan adanya informasi kehilangan barang dari warga yang dari siswa yang ada di boarding school tersebut. Kemudian setelah itu timbul percecokan antara korban dan para pelaku. Usai mendapat kabar tewasnya M. Sakib Fauzan, pihak keluarga pun langsung menjemput jenazah korban di Sidoarjo. Jenazah dibawa pulang dan dimakamkan pada 14 September lalu. Menurut keluarga, pihak sekolah sempat menutupi penyebab kematian korban. Sekolah menyebut korban tewas karena jatuh dari lantai 3 asrama. Namun keluarga korban yang curiga adanya penganiayaan akhirnya melapor ke polisi. Saya sendiri dan ibu yang menjemput jenazah di Sidoarjo, memulangkan jenazah sampai ke pemakaman. Harapan kami mudah-mudahan cepat diberi hukuman dan dituntut seadil-adilnya. Tewasnya M. Sakib Fauzan menambah panjang deretan kasus kekerasan di sekolah. Aturan tegas dan pengawasan berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan agar kasus yang sama tak terus berulang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Nrekang, Sulawesi Selatan, Yoyo Agusta, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus pengeroyokan hingga tewas, kami sudah terhubung dengan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro. Selamat siang, Pak Kusumo. Ya, selamat siang Mas Wilson, Mbak Deta. Baik Pak Kusumo, ini sebenarnya seperti apa kronologi dari peristiwa ini Pak? Ya, kalau kita melihat bahwasanya kejadian tersebut pada tanggal 12 September, jadi kira-kira kejadian pukul 21.30, ini di sekolah, salah satu sekolah yang ada di Sarirogo, Sidoarjo. Di sini 3 tersangka ini mengajak kepada korban, saudara MTF, untuk berbicara kaitan ada kehilangan yang ada di sekolah tersebut. Jadi kejadian kehilangan ini sudah yang kesekian kalinya dan sudah pernah dilaporkan ke pihak sekolah, ke pihak guru pengawas, tetapi ini tidak ada tindakan. Jadi mereka bertiga ini para pelaku kemudian mengambil inisiatif untuk mencari tahu sendiri tentang kehilangan tersebut. Kemudian setelah diajak berbicara, timbul percecokan antara keempat tersebut. Jadi korban dikeroyok oleh para pelaku. Baik. Kemudian, apakah benar korban adalah pencurinya, Pak? ini baru dugaan dari para pelaku ya. Ini belum ada pembuktiannya. Jadi ini baru dugaan dari para pelaku.
Dan setelah dikeroyok itu kemudian korban sempat terjatuh, kemudian waktu posisi terjatuh itu masih dilakukan pemukulan. Kepala masih dibentur-benturkan ke lantai oleh para pelaku. Ini yang hasil visum yang menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu penyebab kematian daripada korban. Baik, tapi antara pelaku dan juga korban apakah sebelumnya sempat ada cekcok seperti itu Pak, sehingga akhirnya inilah puncak dari perkelahian mereka? Kalau cekcok sebelumnya tidak ada. Jadi memang dari para ini menduga-duga siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan menghilangkan barang yang ada di tempat itu. Baik, pada saat korban dikeroyok secara sadis ini, apakah tidak ada guru ataupun teman-teman yang mencoba melerai? Ya, ini salah satu yang kami sesalkan, bahwasanya hasil pemeriksaan kami, CCTV yang ada di ini sedang tidak berfungsi. Kemudian pada saat ini tidak ada pengasuh, saat jam-jam tersebut tidak ada pengasuh yang ada. Sehingga saat korban dan ini cekcok itu tidak ada yang melerai. Lantas siapa yang pada akhirnya menolong korban dan membawanya ke rumah sakit? Ya, setelah itu dibawa ke ruang perawatan yang ada di bawah, kemudian karena kondisinya tidak sadarkan diri, terus langsung dibawa ke RSUD. Baik, lalu untuk pelaku saat ini akhirnya sudah ada berapa orang yang ditetapkan oleh pihak kepolisian dan apakah dari pemeriksaan lanjutan ada kemungkinan bertambah Pak jumlah tersangka? Sementara yang tersangka yang kami ini kan ada 3 orang. Tapi kami juga masih melanjutkan pemeriksaan kepada kemungkinan adanya tersangka-tersangka yang lain, mengingat ini apakah ada kelalaian dari pihak sekolah juga kita masih selidiki tentang hal tersebut. Hubungan antara tersangka dan korban, apakah mereka pada satu tingkat yang sama atau ini hubungan antara senior junior seperti itu Pak? Ada yang kakak kelas, tapi ada juga yang satu tingkat. Jadi tingkatnya beragam di situ. Oke, untuk tersangka ini, apakah memang kerap mungkin bertindak kasar atau keras kepada santri lainnya, atau memang ini baru pertama kali melakukan pengeroyokan, atau justru mungkin sebenarnya banyak sekali kasus pengeroyokan di sekolah tersebut? Ini masih kami dalami kembali, tetapi pada pemeriksaan kami bahwasanya memang ini baru pertama kali mereka melakukan pengeroyokan tersebut. Baik, terima kasih Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, Kapolresta Sidoarjo telah bergabung bersama kami. Kita harapkan semoga tragedi ini tidak terulang kembali. Kita ke informasi lainnya pemirsa, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat pada Rabu sore mengamankan 3 pelaku perundungan terhadap anak disabilitas. Korban dan ketiga pelaku yang diamankan tergolong anak di bawah umur. Namun pelaku tetap terancam hukuman 9 tahun penjara. Petugas unit PPA Satreskrim Polresta Cirebon Rabu sore langsung mengamankan 3 pelaku perundungan disertai penganiayaan terhadap anak disabilitas yang terjadi di Desa Bojong Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat kejadian, korban tidak sengaja melintas di depan para pelaku, kemudian dipanggil oleh salah satu pelaku yang merupakan tetangga korban. Ketiga pelaku memiliki peran yang berbeda, ada yang menganiaya dengan menginjak korban dan merekam kejadian. Saat ini petugas unit PPA Satreskrim Polresta Cirebon masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita sudah pertama melakukan pengecekan terhadap kejadian tersebut, kemudian orang tua korban langsung membuat laporan polisi, kemudian kita dari Satreskrim sudah melakukan upaya penangkapan dengan membawa para pelaku anak ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses lebih lanjut. Untuk sementara ini kita mengamankan 3 orang yang diduga pelaku anak. Yang pertama adalah yang berperan melakukan penganiayaan ataupun bulia tindakan kepada korban dengan cara diinjak-injak di bagian pundaknya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak
jungto pasal 170 KUHP dan diancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya baju seragam sekolah, sepatu, dan handphone. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Ya, 3 pelaku perundungan disertai penganiayaan terhadap anak disabilitas ditangkap. Dan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kompol Anton, Kasat Reskrim Polresta Cirebon. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Anton, ini ketiga pelaku sudah ditangkap. Apa peran masing-masing pelaku dan apakah mereka melakukan ini motifnya iseng atau memang kerap melakukan perundungan berulang kali kepada korban? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kita dari Satreskrim Polresta Cirebon sudah menetapkan 3 tersangka ya, yang diduga sebagai pelaku anak. Yang pertama adalah yang memang yang berperan melakukan perbuatan dengan cara menginjak-injak bagian pundak korban. Kemudian satu lagi adalah yang bertindak yang melakukan pemukulan, itu dengan menampar dan menendang kaki korban. Begitupun juga yang satu lagi perannya juga sama, melakukan pemukulan dan penendangan kepada korban sekaligus juga yang merekam videonya. Nah, untuk motif dari para pelaku, sementara ini kita dapatkan bahwa mereka pertama memang mereka iseng kepada korban. Kemudian mereka juga merasa puas setelah mengerjai korban yang memang adalah penyandang disabilitas. Demikian, Mbak. Baik, tapi apakah pelaku dan juga korban ini saling mengenal dan dari lingkungan yang sama, Pak, sehingga pembulian ini atau perundungan ini terjadi? Dari pelaku yang kita amankan hanya satu yang memang mereka kenal, ya, karena memang mereka tetangga yang dengan korban. Tetapi untuk pelaku lainnya adalah tidak kenal. Nah, mereka kenal teman dari yang pelaku utama. Lantas siapa yang memviralkan video perundungan tersebut dan apa tujuannya? Yang memviralkan video tersebut adalah salah satu pelaku yang membuat status di media sosial, kemudian dilihat oleh salah satu tetangganya, dan itulah yang akhirnya viral. Ya, sehingga kita pun pihak kepolisian begitu mengetahuinya ada kejadian tersebut, langsung kita menghubungi keluarga korban dan mengamankan korban. Setelah itu kita langsung mengamankan para pelaku anak yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Kalau pelaku anak ini seperti apa penanganan kasusnya, Pak? Nah, untuk pelaku anak sementara sudah kita amankan di Satreskrim Polresta Cirebon. Untuk proses lebih lanjut, kita akan melibatkan pihak-pihak terkait karena memang di mekanisme penanganan anak kita menempuh namanya sistem peradilan pidana anak. Kita melibatkan dengan dinas sosial, kemudian Peksos, kemudian dengan Bapas untuk melakukan penelitian untuk memberikan keputusan terbaik bagi para pelaku anak. Kalau untuk korban sendiri saat ini bagaimana kondisinya? Apakah sudah jauh lebih tenang? Korban pada saat melapor kondisinya memang masih trauma. Dia sering berteriak dan kesakitan. Kemudian sementara saat ini korban sudah didampingi oleh orang tuanya, dikembalikan ke orang tuanya, dan kita pun setelah ini akan melakukan pendampingan dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk melakukan trauma healing bagi korban. Baik, terima kasih Kompol Anton, Kasat Reskrim Polresta Cirebon telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Sehat selalu. Pemirsa, bantuan langsung tunai untuk warga di sejumlah wilayah dipotong. iNews Siang akan kembali dengan informasi selengkapnya.